Mari sekarang kita lihat diagram ini, ya. Jadi sebenarnya UX itu tidak dapat diciptakan, ya, tidak dapat didesain. Sedangkan UI kita dapat ciptakan, kita dapat desain. Maka ada istilahnya UI designer, ada istilahnya UI creator. Tapi sebenarnya tidak ada istilahnya UX designer. Kenapa? Karena UX itu adalah pengalaman yang dirasakan dari hasil desain UI. Oke? UI designer atau UI creator itu melibatkan pemikiran yang kreatif dan sistematik untuk mendesain tampilan yang diinginkan. Sedangkan UX di satu sisi, UX ini sendiri melibatkan critical and creative thinking yang kemudian kita terjemahkan dalam bentuk UI. Oke? Nah, orang yang mengerti atau memahami experience pengguna itu kita sebut sebagai UX expert atau ahli di bidang user experience. Apa yang dilakukan oleh UX expert ini? Tentu saja dia tidak mendesain UX, tetapi dia yang dilakukan pekerjaannya adalah meneliti, menganalisis si user ini, ya. Jadi mulai dari kita lihat ya di sini ya. eh, di bagian pertama user research ya. UX expert tugasnya adalah melakukan meneliti tentang eh, penggunanya. Contoh Anda membuat aplikasi untuk membantu driver Gojek atau driver ya dalam mencari pelanggan ya. Nah, maka kita harus mengetahui dulu apa yang permasalahan yang dihadapi oleh driver-driver tersebut. Oke, jadi kita harus meneliti. Ini yang dilakukan oleh US expert. Kemudian dalam melakukan pengambilan data tersebut, maka kita harus melakukan berbagai macam langkah ya. Misalkan kita membuat journey map, ya, user customer journey map atau user journey map, membuat suatu persona, membuat empathy maps, melakukan memetakan tugas-tugas yang dijalankan oleh pengguna tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dilakukan di resource analysis. Dari kumpulan atau data yang diambil dari user research and research analysis ini, maka tugas dari UX mulai memetakan ide-ide gitu ya, ide-ide untuk aplikasinya nanti, ya. Mulai dia melakukan brainstorming, memetakan ide-idenya secara jelas, mengusulkan bentuk wireframe, prototyping, serta melakukan pengujian kembali kepada pengguna. Dan ini dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan secara iterasi. Oke. Kemudian berkolaborasi dengan UI designer untuk menerjemahkan ide-ide tersebut dalam bentuk final product yang kalian lihat di sini. Oke, di satu sisi yang lain tugasnya UI designer lebih teknikal ya, lebih teknikal. UI designer harus mampu menggunakan berbagai macam tools dalam mendesain produk tersebut. Ya, harus bisa punya sense design ya untuk interface design, bisa bikin layout ya, bisa memetakan ke dalam bentuk aplikasi, desain aplikasi yang memperhatikan branding, serta memahami guideline, ya, guideline atau panduan untuk setiap platform. Ya, Bapak Ibu ada namanya guideline atau platform untuk iOS, ada guideline platform untuk produk Google, ada guideline platform untuk guideline yang lain untuk platform-platform yang berbeda. Nah, UI designer harus memahami itu semua. Oke? Yang dilakukan oleh UI designer mulai membuat spesifikasi desain, ya, membuat dokumentasinya, oke, merancang icon, penggunaan ilustrasi dan seterusnya. Kemudian berkoordinasi, ya, hasilnya dikoordinasikan dengan UX expert, dikoordinasikan juga dengan user supaya produk yang dihasilkan itu baik dan memudahkan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Oke. Nah, saya kasih contoh perbedaan UI dan UX. Oke, mari kita lihat di gambar ini ya. Dua-duanya menggunakan UI yang sama. Ya, Anda bisa lihat ya. Ini adalah aplikasi di mana pengguna diminta untuk menginputkan kartu kredit, nomor kartu kredit.
Ya, sama ya. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri ini UX-nya kurang baik, yang sebelah kanan UX-nya lebih baik. Kenapa? Kalau Anda lihat ketika kita menginputkan nomor kartu kredit, pasti kita akan memasukkan angka, ya, number. Yang aplikasi sebelah kiri, keyboardnya memunculkan QWERTY, ya, alphabetical. User harus pencet angka ini dulu, 1, 2, 3 ini, untuk menampilkan keyboard dengan layout angka. Sedangkan untuk aplikasi yang sebelah kanan, ketika kita memencet kredit card, nomor kredit card di sini, maka keyboardnya langsung otomatis menampilkan layout yang memiliki angka. Sehingga user langsung bisa menekan angka di sini. Ya, jadi ini dua-duanya memiliki UI yang sama, tetapi menghasilkan user experience yang berbeda. Oke? Nah, ini contoh selanjutnya. Menurut Anda, mana yang lebih baik? Dialog, pesan dialog yang atas atau pesan dialog yang bawah? Oke? Perbedaannya adalah di call to action-nya. Call to action yang saya highlight ini. Oke? Yang atas call to actions-nya menggunakan bahasa yang generik ya. Yes, okay, no, cancel, dan seterusnya. Tidak salah memang, tetapi akan lebih baik jika call to actions-nya kita mengambil kata kerja dari dialog tersebut. Ya, sebagai contoh yang bawah, are you sure you want to permanently erase the item in the trash? Ya, jadi kita mau menghapus isi trash-nya. Sehingga untuk button yang menyetujui menyetujui dialog ini, kita beri label menggunakan kata kerjanya, ya, empty trash. Yaitu akan lebih jauh lebih memberikan kejelasan dari sisi pengguna daripada menggunakan label-label yang generik. Oke, seperti itu. Berikut adalah contoh yang lain, ya. Ini adalah gambar iPhone, screenshot iPhone di mana kita bisa meminta Siri. Siri adalah asisten AI-nya di iPhone untuk memasang alarm, ya. Jadi misalkan saya ingin Siri untuk memasang alarm pada jam 7:30 pagi. Oke. Nah, pernahkah kita mencoba meminta Siri untuk memasang alarm 7:30 pagi, tetapi waktu saat ini sedang menunjukkan jam 12 malam lewat 1 menit, which is sudah berganti hari, begitu ya. Nah, apa yang terjadi jika kita membuat atau meminta Siri melakukan ini? Sebagai contoh ya, Siri, please set an alarm for tomorrow morning at 7:30 a.m. Oke, padahal kita sudah di jam 00:01, artinya sudah hari keesokannya. Maka Siri akan mengkonfirmasi permintaan Anda. Jadi Siri akan menjawab seperti ini, apakah yang kamu maksud adalah pagi besoknya atau pagi sebentar lagi? Sebentar lagi ini pagi ya, kurang 6 jam, 7 jam lagi ini pagi. Ya, jadi yang kamu maksud tanggal hari ini atau tanggal besoknya. Jadi ini yang dimaksud dengan user experience yang baik. Karena dia aware dan tahu khawatirnya kita sering tidak sadar ketika memasang alarm, kita nggak sadar kalau sebenarnya ini sudah lewat dari jam 12 malam. Oke. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa hal di mana memang susah sekali kita membuat pengalaman user yang baik. Ya, walaupun UI-nya cantik, UI-nya estetik, belum tentu dia menghasilkan experience yang baik. Oke.